Suara saya jelas nggak? Jelas, mantap Pak. Apa kabar Pak? Baik-baik nih. Sip. Saya dengar market hari ini oke ya? Lumayan oke ya Pak Bagus ya? banget. Bagus banget. Oke, oke. Bisa. Nah, ini malam hari ini dia kan mau ngomong tentang eh, berpenghasilan dari trading nih ya. Hmm. Kalau buat yang belum tahu, Pak Robin ini trader selama kurang lebih 10 tahun ya Pak ya? B. Wah, lebih mantap. Dan juga yang belum tahu, Pak Robin ini penulis buku trading, penulis buku keuangan juga, seperti itu. Mungkin Pak Robin bisa perkenalan diri sedikit nih, Pak, supaya pada kenal. Ya, saya mulai trading tuh tahun 2010. Jadi berapa tahun? Ya, 14 tahun. 2000, hampir 14 tahun ya, Pak ya berarti. Luar biasa. Background saya pertama di forex, ya akhirnya ke saham. Nah, forex kan jamnya ngantuk, dia baru rame kan. Jadi remuk badannya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk eh, menjadi seorang trader saham gitu ya. Dan dari situ akhirnya ada teman yang ngadain untuk akhirnya buka kursi yang di Solo lah. Nah, setelah sekian tahun ya. Dari situ ya memang sudah dari awal saya memutuskan untuk trading for living ya. Jadi Hmm, enak ya. Maksudnya enak dalam tanda kutip ya. Nah, itu artinya kita hanya mengatur diri kita ya. Jadi nggak ya, perlu ada gitu. karyawan, nggak perlu pusing mengenai pajak, nggak perlu mikir stok ya. Maksudnya stok kan ada expired gitu-gitu Hmm, ya. Jadi akhirnya saya memutuskan ini bisnis yang asik ya, yang apa ya, punya masa depan, eh, ya cocok ya di segala situasi. Nah, oke. kira-kira Pak kenalan Pak dulu. Robin ini suaranya rada kembang kempis nih. Kalau misalnya nggak pakai headset apa lebih better ya Pak? Nanti Oh, kita coba. coba. Coba ya. Agak kembang kempis soalnya tadi. Tes, Nah, tes, jadi itu dia. Coba Pak Robin boleh coba tes, ngomong. tes. Oke, Lebih jelas. sip. Aman Pak. Ya nanti kalau ada kendala lagi saya beritahu. Jangan khawatir. Oke. Oke. Nah, itu tadi jadi Pak Robin ini dari branch manager dari CUC Solo. Seperti itu. Beliau sudah jadi trader, at least investor ya, selama kurang lebih 14 tahun ya Pak tadi ya. Luar biasa nih. Nah, kalau misalnya mau tanya nih Pak, tapi kan waktu itu investasi dan kayak trading itu belum semarak dan semudah diakses sekarang lah ya. Kalau zaman sekarang kan Instagram semua trading, trading, trading gitu. Tapi kalau misalnya di 2004 ini apa masih mungkin menurut Pak Robin buat trading for living? Sebenarnya ini satu pilihan yang menarik ya. Jadi bukan hanya Mhm. 2024 sih. Mestinya ini juga menjadi pilihan ya. Jadi sometimes itu orang itu kalau nanti kalau punya plan B ya. Jadi kalau plan B itu biasanya teman-teman akan menyerah sih. Ya, karena market ketika kalau Oh, sekarang baru cakep-cakepnya kan, istilahnya ya. beli apa aja cuan sih di sekarang ini. Kalau teman-teman nggak cuan sekarang ini, ya mesti ikut pelatihan ya nanti ya tanggal 7 ya Selin ya, saya datang di Surabaya. Betul Ya, sekali. harus something wrong gitu kalau sampai di market yang bagus gini teman-teman nggak cuan ya something wrong. Nah, kalau saya dulu menerapkan bahwa ini no turning back, jadi artinya memang ini Oke. jalan yang saya pilih, jadi jangan nanti kalau nggak berhasil aku akan gini gitu. Karena butuh ketekunan ya di Hmm. trading itu butuh ketekunan, butuh disiplin. Itu kalau kita punya plan B itu biasanya nyerah ya, mostly itu akan banyak yang nyerah ya karena market kan nggak selalu mudah. Ketika market susah teman-teman akan ngomong ini nggak cocok buat saya, atau ketika market bagus teman-teman nggak cuan, ini saya salah ini gitu ya, maksudnya nggak cocok gitu ya. Justru how bad you want it itu akan membuat kita survive, dan uh, yes years go by kita kan bisa dancing in the market. Market bagus kita cuan banyak, market baru susah kita ya masih bisa bertahan cuan dikit-dikit. Nah,
itulah trading for living ya. Jadi itu sangat mungkin, tapi ya itu harus punya tekad yang luar biasa bulat gitu ya, jangan ini bukan setengah-setengah. Ya, betul. Berarti sebenarnya kan kalau bisa saya konklusikan sama kayak bisnis lah ya Pak ya, kan nggak mungkin bisnis selalu bagus terus, tapi kan pasti ada kayak aduh cuannya sedikit, aduh cuannya besar, ada ruginya, kayak gitu kan normal ya Pak maksudnya. Tapi Iya. mungkin kebanyakan orang ya itu tadi tidak tahan mentalnya. Nah kalau misalnya Pak Robin ini kok bisa, awal-awal kan pasti nggak mungkin sejago sekarang dong Pak, tapi kok bisa oke yakin gitu walaupun ada beberapa loss di awalnya, boleh cerita nggak Pak? Ya memang awal pasti ya semua, karena makanya kan sebenarnya orang sering ngomong tuh di masyarakat sering, jangan main saham gitu kan. Ini bukan main-main, ini bisnis Iya, gitu. iya Ini bener. bisnis, butuh analisa, butuh butuh mental ya, butuh psikologi yang kuat, sehingga ya teman-teman harus serius seperti bisnis ya istilahnya. Nah, hebatnya trading atau investasi itu adalah kita mostly itu mengalahkan diri sendiri sih ya, karena kita kan ada serakah, takut ya kan. Kalau teman-teman yang di Solo waktu turun-turun, waktu ya SKJ kamu mau nggak apa-apa, ayo beli ini beli itu, saya kasih saham-saham yang cukup aman. Yes. Nah, terus dari situ kita, orang kok mungkin akan bertanya, dan saya pun sampai sekarang juga kita nggak boleh sombong walaupun kita sudah bisa ya, karena market itu selalu sulit ditebak ya. Betul. Tapi bisa dianalisa dan bisa diatur resikonya gitu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu takut, tapi nggak boleh serakah ya. Jadi serakah itu sebenarnya bagus di saat yang tepat. Takut bagus di saat yang tepat sebenarnya. Ya, nah itu kita perlu skill ya, terutama sih kalian mesti belajar teknikal ya. Terus psikologi ini yang paling sulit dipelajari karena ini ongoing. Iya, betul Orang Pak. itu kalau untung tuh lupa belajar. Udah merasa jago gitu. Kalau rugi, nah baru ada yang salah apa gitu kan. Nah makanya Iya, yang betul. saya ajarkan adalah kita punya sistem. Jadi kalau benar bisa diulang, bukan kebetulan. Hmm, betul. Wow, itu bagus banget sih Pak Robin. Sorry bentar ya, tadi ada kendala untuk teks audionya sedikit. Bener banget itu tadi, bagus banget sih Pak Robin bilang. Kalau sekali berhasil, nggak cuma sekali aja, tapi buat diulang, harus sistem. Itu keren banget sih Pak Robin. Soalnya kan banyak orang, kalau misalnya mereka main saham, investasi, sering ngikutin kata orang ya Pak Robin. Kayak, yang ini lagi naik nih, beli-beli gitu. Tanpa menyiapkan strategi, kayak punya Pak Robin tadi bilang. Kayak gitu. Nah, ini ada komen nih dari L Trader. Ini penonton setia JWC nih Pak Robin. Setuju Pak, kalau nggak cuan di saat sekarang, Mas, mesti ada yang salah gitu. Tadi kan katanya sekarang marketnya lagi cuan. Gitu. Terus Kak Anglis ngomong greedy when others fearful gitu. Nah, kalau tadi Pak Robin bilang strategi, kan kalau misalnya di market harus belajar buat oportunis juga nih ya tadi Pak Robin bilang, tapi nggak boleh serakah. Benar ya Pak? Ya, Nah, itu Pak Robin kalau buat strategi gimana dong? Boleh share nggak kayak pilih indikator atau strategi trading yang pas itu seperti apa? sebenarnya kita lihat yang pertama mesti top down analisis ya. Jadi market bagaimana Oke. makro, terus kita ke sektornya, ke sahamnya. Nah dari situ secara kita lihat pakai technical ya, kalau yang uptrend ya kita harusnya lebih berani ya. Ketika downtrend kita hanya copet-copet aja gitu-gitu, itu strateginya berbeda ya, Iya. tiap indikator juga akan berbeda. Nah kenapa kita bisa memilih itu, karena saya mau dulu awalnya saya selalu membuat log trade ya. Ya sekarang sih Oke. sudah luar kepala ya, karena sudah menjadi sehari-hari ya. Lu setiap kali trading ini untung berapa, saya beri catatan, oh ini karena Oh. ini rugi berapa karena ini. Jadi kita perbaiki terus, yaitu membuat catatan kayak diary lah, ya diary. Sehingga kita ngobrol ke diri sendiri. Nah ketika yang benar ini
kita Oke. ulang. Yang salah jangan diulangi, itu saja. Ya, begitu terus akan menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi disiplin. Nah, disiplin itu membebaskan. Setelah kita disiplin, membebaskan dari serakah, dari Wow, oke. takut. Ya, itu. Jadi panjang sih prosesnya ya. Jadi jangan cuma lihat enaknya, prosesnya dibentuk itu teman-teman harus mau menempa diri sih, harus mau uh, jujur terhadap diri sendiri ya. Buat laporan kalau Hmm, baru dulu oke. ya, awalnya itu kalau kalau kita masih dikuasai emosi ya, kalau lagi rugi itu ada orang lewat aja jadi salah ya kan. Kamu gara-gara lewat saya rugi. Ya, benar. Internetnya Oke. gangguan, ngamuk ya kan. Ya, Nyalain terus sekitar. iya, jadi menyalahkan sekitar ya. Oh, aplikasinya lagi hang, wah, istri ngamuk ya. Ya, Nah, padahal ya, ya, ya. ya gitu-gitulah. Tapi in a way ketika kita sudah mengalahkan diri sendiri, the lesson is begin. Jadi kita akan mulai belajar satu dua hal. Oh iya, jadi gitu. Jadi mesti jujur, mesti, dan itu paling susah jujur terhadap diri sendiri ya. Dulu pertama-tama Betul. saya memutuskan untuk ini ya ditentang banyak orang loh. Ya, baik Kenapa Pak waktu mertua itu? ya kan. Coba kalau pacaran gitu kenalan nih kerjanya apa? Trader loh, ditolak wis. Soalnya kan Berhubung fluktuatif gitu ya Pak, mikirnya ya. Oh berhubung iya saya iya. berhubung saya sudah menikah jadi mertua ya mau nggak mau ya diterima. Waduh, Walaupun ini sama udah nggak bisa cancel Pak, ini udah all in ini. tapi karena saya bisa membuktikan ya Hmm, bisa anaknya apa ya bisa hidup, saya bisa nyekolah anak saya ke luar negeri, mana saya ketemu kan anak saya di betul betul. Australia dua, Iya, Australia keren dua, sih Pak, luar biasa. Malaysia satu, ya. Jadi ya dari trading. Jadi nggak ada yang Wow, oke. ngomong ngomong apa ya, ya ini bisnis loh, ini nggak segampang yang kamu lihat loh, perlu waktu loh, gitu kan. Jadi Betul. it's not, ya yang penting outcome-nya nanti. Benar. Karena kan orang orang nggak bisa lihat effort kita ya Pak ya. Lihatnya cuma apa yang sudah jadi seperti itu. Jadi menurut saya Pak Robin orang yang tepat banget sih, maksudnya ngomong kayak gini malam hari ini. Soalnya Pak Robin memang living dari trading seperti itu kan. Iya, Ya, jadi buktinya tadi seperti itu. Kalau misalnya Pak Robin tadi bilang, saya penasaran nih. Pak Robin kan tadi bilang disiplin itu malah membebaskan diri. Benar ya Pak? Nah, saya iya, setuju banget, Pak. Karena kan biasanya orang merasa terkekang. Kayak, aduh, setiap malam harus analisa, setiap malam harus review lagi. Apalagi Pak Robin tadi sempat buat jurnal, itu luar biasa menurut saya. Nah, tapi eh, boleh nggak Pak share mentalnya gitu? Kayak, karena orang kan pasti kesusahan untuk konsisten. Kesusahan untuk lagi low, lagi cut loss kayak banyaknya, tetap harus konsisten, kayak gitu. Misalnya banyak pilihan lain di luar, seperti itu. iya. Memang ya normal ya. Saya cut loss juga sedih, itu harus ya. Kadang-kadang saya melihat orang-orang tuh, belilah dikit lah, sedikit lot aja. Nah itu teman-teman nanti asal masuk ya, mentalnya jadi asal masuk ya udah cut loss. Jadi ketika saya beli itu saya harus membuat saya bergetar bahwa kalau ini rugi sayang gitu ya. Kalau untung terasa ya. Itu pelan-pelan size-nya saya nggak ngomong berapa, masing-masing berbeda. Tapi size-nya itu kalau kita deg-degan sampai nggak bisa tidur berarti kebesaran. Tapi kalau mau masuk itu Oke, sayang gitu itu sudah benar. Jadi kita nggak asal masuk akhirnya. Jadi harus punya trading plan. Oh kenapa? Analisa dulu. Kenapa kita entry? bagus Terus banget. ketika entry sudah tahu exitnya di mana ya. Saya setiap kali nonton bioskop tuh cari pintu keluar dulu ya. Kalau kebakaran, oh Oh lari ke sana, iya. jangan sampai lari kebalikannya. Ilustrasinya gitu. Jadi kita sudah tahu exit Iya. ketika panik. Nah, apalagi kalau sekarang aplikasi di JUC sudah ada Hmm. smart order, bisa pasang stop loss, bisa bracket order, pasang beli di mana, pasang jual di mana, udah komplit. Nggak ada alasan kita nggak Hmm. ada waktu. That's why Hmm. sekarang saya bisa live trade terus ya, bisa ngajari orang karena saya sekarang di buku saya yang Super Trader nih
Saya sudah ngomong, saya sudah di level bukan trading for living, tapi saya maunya sudah ke trading for giving. Jadi ya mungkin Ya, amazing. bukan, jadi bukan cuma untuk hidup, Ya, tapi harus sudah menjadi berkat gitu ya. Nah itu dengan ya benar-benar. teknologi sekarang memudahkan. Makanya Mm-mm, jangan mm-mm. jangan nggak DCUC ikutan. Jujur sih banyak mentornya, salah satunya Pak Robin, aplikasinya juga Ini banyak bisa tulisannya membantu bisa gitu ya Pak. dibaca nggak, Selin? Ini kalau mau Eh, nanti saya kasih stiker nih. apa tuh? Eat, sleep, terus apa itu? Pak? Akun Akun trader, trader. Bawahnya nggak take kelihatan Pak Robin, profit, kurang naik, take profit, kurang naik. repeat. Repeat. Nah, Oke. Gimana tuh Pak? ya kalau mau stiker aja ini buat Oh mengingatkan. gitu. Intinya makan, tidur, ya trading, Ya, take profit diulangi. Itu disiplin. Jadi tetap ya, harus ya. sehat, ya. Saya Mm-mm. juga senang olahraga supaya kita juga enggak stres ya. Maksudnya market tuh orang ngomong kamu kan duduk duduk aja enak. Nah itu justru bahayanya duduk sambil ngemis stres tambah makan ya kan. Jadi harus Semakin, semakin ngemil gitu ya Pak. iya Oke. sampai Nah, sendoknya tadi digigit kan. sambil deg-degan nih kemana nih marketnya seperti itu ya Pak. Nah, tadi kan Pak Robin bilang maksudnya ya sih kalau misalnya kita nggak ada takut juga berarti kita cuma main-main, kita nggak bener-bener apa ya, maksudnya step melangkah ke depan gitu ya, main di comfort zone aja. Jadi kan Pak Robin, kalau saya simpulkan, skill dan mental ini perlu seimbang. Benar ya Pak ya? Ya, Jadi eh, skillnya maksudnya perlu diasah, naik terus, tapi mentalnya juga tetap harus dijaga seperti itu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi, Pak Robin cerita tentang banyak cut loss, banyak dulu juga pernah lah loss gitu. Ini kan Pak Robin mau ada kelas di Surabaya ya tentang trading anti boncos. Nah, itu mungkin boleh ya betul. diceritain Pak ke teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman Surabaya boleh tuh datang tanggal 7 September. Pak Robin bakal ada kelas namanya trading anti boncos. Hanya 30 kursi ya, teman-teman. Jadi harus cepat. Mungkin bisa diceritain, Pak. Ya, trading anti boncos ini sebenarnya secret ya, rahasia yang gimana untuk teman-teman tuh harusnya nggak rugi ya. Memang sometimes sometimes it happen tuh ada market tiba-tiba berbalik arah tuh kita bisa cut loss. Tapi intinya itu cari cari duit di saham itu nggak sulit. Nah, itu Oke. rahasianya nanti saya akan bongkar di trading anti boncos ya. Simple kok, simple. Tapi ini yang sederhana tapi sulit Sering dilakukan. dilupakan nih gitu ya. Oke, sulit dilakukan. Oke, Pak. Tapi kalau nanti baik saya kasih contohnya teman-teman akan terbuka. Oh gitu, terus Hmm. dipraktekkan. Walaupun trading anti boncos itu di Solo, Semarang ya, itu versinya selalu saya upgrade terus ya. Jadi akan lebih pas gitu loh. Jadi yang Semarang kemarin saya ngajakin juga, ini loh saham aku BRI turun-turun dalam besok beli BRI. Ya selalu ada stock pick Hmm. yang menarik ya. Jadi Yes. teman-teman bukan hanya belajar tapi teman-teman akan menemukan dan saya kasih reason kenapa beli saham ini. Lihatan. Nah, gini-gini. Jadi itu belajar offline itu akan sangat Iya, berbeda. benar sih. Karena kan bisa langsung tanya langsung ya, Pak. Maksudnya kan dikasih Ya. fondasi nih, bener-bener. Gitu. Nah, jadi buat Nah, teman-teman yang 7. di Surabaya, ayo kumpul tuh, udah diajak Pak Robin tanggal 7. Cepat ya guys ya, karena eh tutupnya terbatas cuma 30 kursi aja. Nanti pendaftarannya bisa cek di story-nya Jasa Utama Kapital. Gitu. Oke, nah ini ada komen dari Pak Medwin nih. Iya, kalau beli saham gorengan, pasti duduk sambil olahraga. Olahraga. Kebalik, Pak. Oh, Kalau beli saham gorengan, oh, duduknya sambil olahraga. bukan itu dugem, duduk gemetar. Oh gitu. Ada istilahnya ya, Pak. Ini katanya Kak Anglis. Mantap ya, Pak. Jadi berkat bagi orang lain. Amin. Semoga teman-teman JOC juga bisa trading for giving nih, nggak cuma trading for living lagi. Amin. Nah, ini ada Hari ini sapaan. saya mau kasih buku satu ya.
Oh buat giveaway gitu. nanti dipilih yang pertanyaannya paling top. Ya, nanti Oke, saya yang pilih. oke. Nanti Nanti kasih alamat saya saya kirim. infokan. Nanti saya infokan ke Pak Robin deh, pertanyaannya yang paling oke. Malam juga Kak Mamawati. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Pak Robin adalah penulis buku Super Trader tadi. Dan Pak Robin ternyata mau kasih giveaway surprise nih. Jadi buat teman-teman silahkan tanya di kolom komentar. Yang pertanyaannya paling oke, nanti akan dikasih buku ini oleh Pak Robin. Gitu. Oke, jadi kan tadi Pak Robin, kita kembali ya Pak. Tadi kan Pak Robin cerita tentang full time trader. Gimana caranya Pak Robin ngelola resiko dan melindungi modal saat trading full time? Kita bahas teknis sedikit nih Pak. Oke. Oke. Bagaimana trading itu ada beberapa time frame ya. Yang paling pendek scalping itu bisa menit, bisa jam, Iya. bisa ya few hours. Ada lagi yang day trader, yaitu hari itu selesai nggak selesai dikumpulkan. Ada yang Hmm. swing bisa a few days until weeks gitu ya. Ada yang swing lama bisa bisa months ya, bisa years ya, atau yang terakhir itu investasi. Investasi menurut saya minimal jangkanya 5 tahun ya, 5 sampai Oke. 10 tahun gitu ya. Itu invest. Nah, caranya Hmm. masing-masing mempunyai resiko tentu saja semakin. Jadi gini, teman-teman tanamkan ya bahwa uh, in the long term fundamental always right. Ya, kalau perusahaannya Oke. jelas fundamentalnya bagus tuh arahnya pasti nanti cuan. Ya, perusahaannya bagus itu kita tinggal beli diem mestinya benar. Ya itu in the long run ya. In the long run itu makanya orang invest. Nah, cuma memang invest itu ada yang value investing, ada yang invest just to beat the inflation ya, ngalahkan inflasi, ngalahkan deposito dan sebagainya itu. Nah, kalau yang betul value itu akan kita tunggu saham itu menjadi multi bagger. Nah, itu masing-masing saya bagi kolam ya, kolam invest, kolam swing lama, Oke. swing pendek, day Hmm. trade ada itu. Saya akan menaruh saham-saham di tempat-tempat itu dengan karena in the long run fundamental always right, yaitu resikonya paling kecil dong. Nah, duit saya paling banyak di sana, ya. Terus udah swing itu juga lumayan ya, masih apa low risk juga. Nah, yang scalping itu saja resikonya tinggi karena kita Yes. buy sell gitu ya. Hmm. Cuma, nah ketika kita untung dari yang scalping, eh, sebagian pasti saya kasih ke yang swing. Swing untung, pindah ke invest. Gitu seterusnya. Jadi kita ngelola risikonya itu nyaman. Nah, cuma orang itu punya kelebihannya akan berbeda-beda. Mungkin ternyata yes goes by ya. Saya kan lihat evaluasi. Saya tuh Iya. dapat banyak itu dari swing yang panjang atau swing yang pendek. Hmm. Saya akan taruh uh, apa portofolio manajemennya tuh banyak duitnya akan saya pindah ke saya yang good paling Hmm. bagus saya main di saya itu jago di mana gitu. Tapi kalau ada Betul. orang yang jago scalping, why not gede di scalping. Tapi tetap amankan contoh dipindah ke yang risikonya lebih kecil gitu. Oke, berarti Pak Robin nggak cuma diversifikasi saham, tapi strateginya pun juga diversifikasi dan juga resikonya pun juga dikelola seperti itu ya Pak ya. Ya, ada Nah, orang ini yang ada ngomong selalu ya, ada gimana? dikotomi gini. Kamu Mm-mm. trading atau invest yang jelas. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah jago tuh kita we can do bukan hanya bot ya, tapi kita ada spektrumnya tuh dari scalping, day trade, swing trade pendek, swing trade panjang sampai investasi. Nah, itu rahasia yang jarang orang ngomong sih. Taunya cuma Hmm. kulit-kulitnya aja. Oh, Iya. ini. Hmm. Iya, bener sih Pak. Maksudnya kalau misalnya kita memang bisa ngelakuin dua-dua dan ternyata memang lebih menjaga dan menguntungkan, kenapa enggak gitu ya? Nggak harus dibatasin seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Ratna WH. Pak, market 60 sampai 70 PCT sideways. Bagaimana menjaga antusiasme saat sideways?
Ya makanya kalau masih sideways ya intinya itu kan sebenarnya benar kata Warren Buffett ya, walaupun itu sulit untuk dilakukan ya. Market itu tempat atau alat memindahkan duit dari yang tidak sabar ke yang sabar. Oh bisa, Pak? Betul. Bagaimana? Kok bisa gitu maksudnya? Yang Coba, nggak coba. sabar jualan ya kan, Ah. takut-takut yang sabar Oh. nanti cuan. Jadi ketika sideways itu saat-saat dimana kita gatel karena lihat tetangga atau orang-orang bilang, wah cuan-cuan, saya kok nggak cuan. Nah ketika kita Oh, pindah oke. saham, di saham yang kita jual ini dia naik, betul nggak? Sering terjadi seperti itu, Pak. Betul, betul. Jadi harus sabar. Tetap saya dulu kasih kata kata kuncinya untuk sukses itu 3S. Ya, Sabar, gimana tuh? sabar, S yang Sabar. pertama. Yang kedua sabar, yang ketiga sabar. Berarti 3S nih sama semua, Pak, ya isinya. Ya itu memang harus sabar, Sabar, nggak sabar. bisa. Nah, pertanyaannya gimana bisa sabar? Nah, Iya, itu benar. pertanyaannya gimana? Iya sebenarnya ketika masuk kita sudah analisa, betul nggak? Sudah analisa. Betul. Jadi sudah ngerti, oh saya selama kita disiplin strategi trading plan kita ya let it be gitu. Selama nggak kena titik cut loss kita ya biarin. Ya kalau kita swing kan santai. Nah teman-teman ada yang ngomong, aku nggak punya waktu Pak untuk, nah itu memang harus harus punya waktu Hmm, sih. harus Nah dibuatkan waktu ya. ya kalau mau sukses dimanapun harus luangkan waktu ya, waktu belajar, waktu analisa, waktu menunggu. Karena semua strategi butuh waktu, betul? Butuh Wow, waktu iya nggak? betul. Semua strategi butuh takes time. Nggak ada strategi yang nggak butuh waktu. Even scalping aja butuh waktu loh. Gak mungkin buy langsung untung kan? Iya, betul, Pak. Benar, semua butuh waktu buat diuji strateginya, buat evaluasi dan Nah, lain-lain ya, Pak. ketika Nah, kita ngerti strategi kita works ya tinggal diulang. Jadi eat, sleep, trading ya, take profit, repeat. Nah, ya, quote of the day dari Pak Robin. Nah, tapi kan kalau misalnya yang Pak Robin bilang itu kan berarti dari mental kita ya, Pak. Maksudnya, oh kalau sukses tinggal diulang kayak gitu, terus harus sabar, butuh waktu. Nah, cuman gimana kalau ternyata yang menekan ini dari faktor eksternal, Pak? Ini saya bacakan ya, ada pertanyaan dari Kak Cao 190906. Kalau market bearish berkepanjangan, apakah masih mungkin trading for living? Soalnya kan kebutuhan hidup jalan terus, kayak gitu. Maklum ya Pak, masih awam. Nah ini ada pertanyaan yang menurut saya normal banget Pak, karena manusiawi ya, gitu. oh Kan nggak mungkin awal-awal cuannya langsung gede gitu. Bener ya ya ya. Pak ya? Oke, makanya tadi kalau coba diingat-ingat saya ngomong ada beberapa kolam kan, betul nggak? Ketika market turun, Betul. ya, jadi ya mungkin kita akan sangat cocok kita main tuh yang scalping, yang day trade, yang cuan bungkus gitu. Kebutuhan terpenuhi kok, nggak sulit makanya ikut trading anti boncos ya, cari duit itu nggak sulit. Di situ kita untuk ketika market bearish pasti ada yang naik, kecuali loh kecuali kalau kayak kayak apa COVID kemarin tuh mau jual aja nggak keburu kan. Nah, ketika ketika terjadi crash seperti itu nobody knows ya. Nah, makanya tetap kita harus ada uang untuk sesuatu sampai ya sesuatu terjadi itu kita masih bisa justru ketika turun itu kita siapkan untuk beli. Ya, cuma Hmm, kapan ya itu nunggu waktu, makanya perlu belajar teknikal juga ya. Jadi timingnya kapan kita bisa masuk itu sama yes. masuk beli ya. Jadi itu kalau kita menyalahkan eksternal terus nggak ada ya nggak selesai selesai. Nanti kita Hmm. nyalahkan the Fed ya, tapi oh the Fed ini hari ini ngomong A besok ngomong B, sore apa esok deli sore tempe gitu kan, wah itu susah. Yang teman-teman ada satu hal yang saya mesti teman-teman tekankan bahwa Gimana Pak? ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya, let it be. Ada satu hal yang bisa kita kontrol apa? Diri kita. Kalau marketnya jelek, kena cut loss ya cut loss. Tapi kalau market
marketnya apa bagus ya jangan jangan itu bisa kita kontrol, jangan takut-takut. Nah, itu ngatur diri itu lebih penting daripada kita mikirin faktor eksternal. Nggak, siapa yang bisa menduga the Fed ya? Nggak ada. Cuma analisa bisa. Cuma kalau the Fed bolak-balik ya kita nggak bisa kontrol. Betul nggak? So, ya Betul. santai aja. Yang kita atur diri kita. Kita sesuaikan. Oh, market bullish, ya kita jangan agresif. Kita bukan bungkus. Marketnya bullish, nah greedy lah, sikat. Jangan takut, jangan takut. Hmm. Let Betul. profit run itu terjadi ketika market bullish. Ketika market bearish, nah jangan. Masalahnya manusia itu cenderung ini tahan menderita, nggak tahan profit, betul? Oh, Loss, oke, ya, dari ya, apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita tuh tahan ya. menderita. Tapi ketika profit nanti hilang, nanti hilang. Nah, Benar, benar, benar. Takut kehilangan gitu ya, Pak. iya. Ini Tapi ketika menarik. market bagus ya jangan jitter. Market ATH, Ya, saya ngomong waktu itu bukan sama Selin ya. Orang pasti takut karena market ATH nanti turun nanti turun. Itu ya, turun tuh ya. peluang, turun itu Betul, peluang betul. gitu. Mau Kalau market bagus kok. misalnya, kalau maksudnya kalau marketnya nggak turun, harganya nggak murah-murah dong, Pak. Gitu. Nah, ini Ya. ada komen dari Eltrader. Jadinya Pak yang sabar ya Pak, gitu. Terus ada yang komen juga udah greget dibawa naik turun sama Pak Ani. Ini Hmm. pertanyaannya yang masuk banyak banget Pak Robin. Saya mulai bacain ya. Nah ini um, share, sorry sebentar, tadi hilang. Oh ini share strategi dong Pak. Bagaimana presentasi Pak Robin saham untuk invest, swing, dan trading gitu. Presentasi saham. Oh, ya sebenarnya rule of thumb-nya tuh mesti 50% itu ada di invest ya. Terus Oke. saya 30% swing, 20% saya untuk scalping ya. Cuma ketika market bagus biasanya prosentasenya saya mix gitu ya. Karena kalau sedang bagus begini ya harus berani ya gitu. Jadi ya kita adaptasi, itulah namanya dancing in the market tuh begitu. Jadi nggak bisa semua tuh fix, tapi we know when the best strategy is at the moment gitu ya. Jadi itu yang membuat kita kaya sih, membuat kita kaya dari situ. Yes, belajar fleksibel, menyesuaikan dengan market ya Pak ya, atur-atur ulang strategi itu. Nah yang Betul. menarik Pak, ada yang tanya nih, berapa kerugian terbesar yang pernah Pak Robin alami yang membuat gak bisa tidur dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Pak. Oh, Saya ratusan pin ya juta, Pak ya. ratusan Oke juta. itu. Waduh, berat ini. Gimana Ya, gimana itu Pak ceritanya? itu Boleh share? kalau turun satu tik itu turunnya udah 20 juta, 40 juta gitu, Oh. karena saking gedenya ya. Nah, itu teman-teman di level itu ya bukan enggak, saya sih selalu bisa tidur kok. Makanya ya Hmm, selesai-selesai. Nah, ketika terjadi itu oke. we learn. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia bisa salah juga ya, bisa salah, bisa salah. Jadi ya, nah saya selalu mencoba jujur bahwa ya kamu Hmm, salah, gitu, saya salah. oke. Nah itu nggak apa-apa dan bangkit lagi itu apa ya? Ketika nggak ada plan B ya harus bangkit gitu. Dan itu Yes, betul. mengembalikan kerugian ratusan juta itu nggak sulit, ya nggak sulit. Di market tuh anything is possible, anything is Oke. possible. Nah, ini dia Kak Adar 19 ini tanya, Pak, gimana cara Pak Robin ngatasinya? Mungkin maksudnya Pak Robin cara balikin ratusan jutanya dan climb back ke atas itu strateginya gimana, Pak, caranya? Boleh Ya, di-share nggak? ya tetap kan karena ada portofolio manajemen kan bagaimanapun tetap yang ada backup ya. Jadi tetap enggak jangan sampai semua di All satu strategi in sehingga gitu. ketika Ya. kolaps ya kita akan bingung ya. Tapi menurut saya seperti bisnis lah. Kita kadang ketipu sama nasabah. Betul nggak? Ya, betul. Nggak dibayar itu ya kalau mau dipikir
Saya dulu waktu bisnis awal-awal juga gitu, ditipu karyawan ya, terus ketemu jalan-jalan di mall, dia malah pacaran, santai, wah kurang ajar ya, tapi mau dipukulin. Jangan Pak, nanti nggak ada di sini Pak Robin hari ini nanti. Hmm. Ya artinya itu sama, kan akhirnya ya udah let it go kan, ya udah, ya wis lah, kita cari lagi, ya jadi ya akhirnya mesti balik. Kalau kita punya kan ini salah ya, dan ini teman-teman yang menjadi apa selalu orang tuh ngomong aku tuh Jani nggak cocok di sini, aku tuh bodoh, aku tuh gini ya, itu kata-kata negatif itu. Ya, Ini ya. it's not about you, it's about you making mistake gitu ya. Ini tentang kesalahan, ya nggak apa-apa, perbaiki ya, takes time ya, bangun lagi, kita belajar, yang penting kita belajar ya, ngumpulin lagi dari uang kecil-kecil lagi, belasan juta kita untung 1 juta itu kan nggak terasa, kali kali untung 2 juta 5 juta akhirnya 100 juta, ratusan juta itu cepet. Bener-bener bisnis ya Pak ya, jatuh bangunnya bisnis. Wow, luar biasa. Tadi Pak Robin, eh, kalau saya tadi dengar nih berarti kayak memang dari awalnya ketika kita melangkah itu strateginya harus benar ya Pak ya. Jadi ketika misalnya ada cut loss nih, nggak sampai all in semuanya jatuh seperti itu. Terus juga Pak Robin tadi mention yang saya suka, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kesalahan itu ya nggak mengedefinisikan kita kayak gitu kan Pak. Tapi kayak ya Yes, udah kesalahan dipelajari dari sana gitu ya. Kedepannya seperti apa seperti ya. Nah ini ada yang tanya Kak Anglis nih. Berarti butuh berapa tahun Pak setelah jatuh bangun baru benar-benar bisa earning terus? Kalau pengalaman pribadinya Pak Robin gitu. saya dulu lebih ngeri sih ruginya waktu di forex ya, kena margin call karena pakai leverage kan, dulu sampai Oke. sampai nol, itu mengasah mental sih. Dan butuh berapa lama itu, dulu ada orang pernah tanya saya, Pak Oke. saya mau belajar trading tapi butuh berapa lama saya bisa, kalau saya pasti bisa saya mau berapa lama, lah itu tergantung masing-masing. Jadi gini teman-teman, Ya. ketika Anda sudah mulai bisa mengalahkan diri sendiri, nah itu bisa. Tapi kalau masih, wah ini sialan kok, gara-gara The Fed, gara-gara CUC, gara-gara orang lewat, nah itu masih sulit. Sampai benar-benar Hmm. Anda mengalahkan diri sendiri bahwa, oh yes, it's my mistake, I'll do it better. Terus. Nah dan itu berapa lama? Kalau saya nggak lama sih, karena saya memang senang, saya mempelajari psikologi. Jadi ya memang perlu dihantam dulu, dan tidak ada Oke. plan B. Tidak ada plan B. Gak Kalau ada ada plan B plan itu B, Pak. saya udah melihat bahwa bisnis itu bukannya nggak boleh ya, bisnis real time is good. Ya, saya juga masih punya bisnis yang tapi dipegang istri ya. Tapi saya udah nggak ngurusin Oke. karena lebih fokus trading. Wah, istri cuma buat kesibukan ya, jadi nggak Oke. bukan untuk jadi penghasilan ya. Jadi saya sudah memutuskan bahwa karena dengan nggak punya plan B, saya gimana caranya saya harus survive. Nah, itu akan memacu kita untuk belajar. Saya dulu saya masih sekitar 400, 600 gitu ya. Tiap hari saya buka semua loh catnya. Satu-satu. Pak Robin, sorry. Ini sinyal saya atau Pak Robin yang ini ya tadi nyandet-nyandet barusan kok. Tadi Pak Robin Enggak bilang ya? saya dulu ya gitu. Saya dulu ya. Boleh tolong diulang Pak. Eh, apa ya mau? Pak Robin tadi bilang saya dulu ya sinyal apa gitu. Tadi putus-putus. Maksudnya gini, intinya kita harus enggak punya jalan lain. Ya, harus betul-betul kita mau sungguh-sungguh. Oh, saya dulu gini, ada 400 sampai 600 saham ya dulu ya. Saya tiap hari itu buka catnya satu-satu loh. 400 saham itu. Tiap hari, tiap malam. Kalau belum selesai saya enggak tidur. Masih putus-putus. Luar biasa. Enggak kok Pak. Cuma speechless aja Pak. Nah, mereka nggak tahu
kan taunya Heeh, oh heeh. gampang bisa everyday. Oke. Nah, ini Pak Nah Robin masih mau sekarang lanjut sharing atau maksudnya gimana nih? Udah selesai? sekarang sih Heeh. lebih mudah ya karena sudah Oke. ada teknologi, saya sudah bisa pakai bot, bisa pakai ini, saya tinggal mempelajari nggak usah buka semua ya. Dulu masih proses belajar tadi. Oh, jadi akhirnya kenal saham ini tuh larinya gini-gini doang. Yang ini sudah saya nggak mau gitu. Lama-lama akan kita dan sekarang saya pakai bot, saya tinggal saya define gitu. Hmm. Nah, oke, Pak. Paham nih. Cuman kalau misalnya kalau ada orang yang mentalnya nggak kuat nih kayak aduh lihat rugi pengen sorry maksudnya lihat untung terus pengen cepet-cepet take profit gitu kan karena takut itu gimana cara mengatasinya ini ada dari Kak Mamawati. Eh, nah, saya sering mengulang. Nah, makanya teman-teman in proses tuh Anda butuh mentor sih, butuh mentor itu Iya, oke. betul-betul. Zaman dulu saya belajar trading bayar mahal, nggak ada mentor ya. Akhirnya cuma habis pulang kesandung ilmunya hilang. Iya, Jadi langsung merosot. akhirnya, nah, Anda beruntung ya sekarang punya mentor-mentor yang bersedia ya. Jadi, nah itu akan sangat mempengaruhi mentalitas kita. Nah, pertanyaannya untuk menahan untuk tidak TP. Nah, oke, saya sering mengulang di teman-teman yang bergabung di JUC Solo itu trade what you see, not what you feel or what you think. Oke. Jadi Oke. apa yang dilihat bukan perasaanku kayaknya mau turun, pemikiranku harusnya begini. No, catnya naik ya biarin, catnya missing making higher higher, si let profit run. Jadi kalau feeling thinkingmologi, Paham. kita tuh akan sangat sering membuat kesalahan karena itu bias. Ya, Betul. bias. Berita di sana ngomong udah begini nanti mesti ini. Waktu BRI jelek-jeleknya tuh beritanya jelek semua, dia kena judi online lah, segala macam ya. Saya ngomong buy, ini mau bagus. Trade what you see. Ketika cuan-cuanan Pak ini sudah naik tinggi, masih boleh. Kan catnya masih making ini higher high. Nggak ada yang percaya sekarang BRI bisa 5.000 kan. Ya, Waktu itu saya ngomong betul. seperti berteriak di padang gurun ya sendirian. Trade what Wih, you see, benar-benar not keren. what you think atau what you feel ya. Oke. Trade what we see. Trade what we see ini berarti nggak boleh pakai feeling. Ini banyak banget Pak yang ternyata relate sama Pak Robin kayak, aduh saya cuma cek 70 emiten udah capek. Ya Pak, saya juga sama. Tiap hari cek satu-satu capek. Ini berarti banyak yang diharapkannya nanti suatu saat bisa kayak Pak Robin lah ya. Jadi trading for living gitu. Nah, ini tadi kalau Pak Robin tadi bilang, analisanya, maksudnya kita perlu trade what we see. Jadi kan kita perlu lihat teknikalnya juga ya Pak ya. Seperti apa? Ya. Analisa teknikal nih, nggak berdasarkan feeling. Ini ada dari Kak Ari-Ari tanya, analisa teknikal yang sering dipakai Pak Robin apa saja berarti? Kalau Pak Robin bilang trade what we see gitu. Uh, ya sebenarnya rahasianya di tanggal 7 nih. Aduh, kelas onsite ya Pak Robin di Surabaya ini. Banyak daging nih, dari tadi banyak rahasia berarti banyak daging nih Pak. Mungkin boleh Ya. kasih teaser Terus sedikit deh. ya intinya price action ya dan jangan teman-teman cari indikator the best indikator itu sulit ya. Intinya technical itu adalah cari di mana support, di mana resisten kan. Nah, itu banyak ya. Nah, teman-teman kalau bisa kepoin YouTube saya itu banyak saya ajarkan yang saya pakai. Plus kalau saya itu dulu sekarang memakai data. Ya, jadi technical is technical ya. Saya ditunjang oleh data. Yaitu data ada data asing, ada data akum, makanya di sini kan akum trader itu data big money masuk atau keluar. Nah, itu ada di saya pakai ya. Dan kalau teman-teman yang di CUC Solo ya tinggal ke klik botnya udah tahu oh hari ini bandarnya masuk atau keluar. Gitu. Oke, berarti berdasarkan data, ada beberapa data ya Pak ya.
Nah, cuman saya penasaran nih Pak, soalnya banyak teman-teman trader dia ngikutin. Oh, halo, suara saya jelas nggak ya Pak Robin? Jelas jelas. Tadi agak Oh, putus. soalnya fotonya Pak Robin ini freeze. Ya, mungkin mungkin sinyal saya. Nah, bukan cheese Pak, freeze Pak. Oh bukan, saya kira cheese. Bukan cheese Pak, freeze sih. Aduh, aduh Pak Robin. Oh ya, jadi tadi, saya mau tanya apa tadi? Oh, teman-teman trader saya itu sering mendengarkan saran ini, pakai strategi technical analisis ini. Akhirnya malah jadi kebanyakan modar, Pak. Gitu. Nah, terus gimana dong cara analisis teknikal yang benar tanpa kayak terlalu kebanyakan gitu dan tepat? Oke, Kayak apa sih? ya trading itu ini satu kalimat ya. Trading itu simple, tapi it's not easy ya. Ya sama strateginya juga harus sesimpel mungkin. Kalau Anda komplit itu semua indikator, misalnya ada 15 indikator Anda pasang semua ya akhirnya semua bertentangan malah bingung. Oke. Nah, saya membuat inovasi sih ya di dalam ya saya membuat indikator kan kalau bagus saya kasih nilai 1, kalau jelek saya kasih min 1, ya kan saya jumlahin semua indikator tuh yang ada. Terus saya buat jadi indikator, jadi super indikator ya. Nah, itu jadi kalau jadi tinggal lihat aja, oh ini indikatornya bagus gitu. Karena itu sudah super, karena semua indikator saya yang bagus saya kasih nilai 1, yang jelek saya kasih min 1. Simpel Nah, itu sih. siap. Nanti kuncinya kembali lagi sabar ya Pak ya. Soalnya kan perlu ditahu dulu indikatornya. Oke. Boleh share beberapa indikator favoritnya Pak Robin nggak mungkin? Buat teman-teman bisa cobain gitu. Oh, ya yang paling saya senang sebenarnya adalah kalau karena saya penganut trend following ya saya pakai channel indikatornya pakai Donjan ya. Donjannya saya warna-warni. Jadi saya sempat ngomong karena kita buat sendiri ya. Jadi saya ngomong itu kalau hijau itu beli, kalau kuning hati-hati, kalau merah jangan beli. Udah sesimpel itu. Jadi kalau trennya bagus berarti hijau ya. Kalau trennya sideways kuning, trennya biris itu merah. Sesimpel itu. Itu yang saya Biar sering gampang pakai. dibaca ya. Iya. Ada di buku saya. Siap. Super trader. Ini nanti kan di giveaway nih Pak. Nah, kira-kira selama saya tanya Pak Robin ini udah ada bayangan nggak mana yang pertanyaannya the best Pak? Oh, silahkan Selin yang mikir, saya bagian jawab Pak. Saya yang pilih. Luar biasa. Oke. Nanti kalau gitu kita ini baik banget Pak pertanyaannya. Saya gimana pilihnya? Oke. Nanti kalau gitu kita coba lihat ya Pak. Ini ada yang tanya tanggal 7 bisa online kah? Bukan di Surabaya soalnya. Nanti kita kabarin lagi ya kalau bisa online. Tapi untuk sekarang masih onsite Surabaya aja seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ilya Kotrier. Pak Robin sering cuan di mana? Fast trade atau swing trade? Kuncinya di mana? Kunci. Ya sebenarnya fast rate lebih sering kalau win rate-nya ya, karena memang kan dalam jangka waktu pendek itu gampang sekali. Nah, tapi karena portofolio saya yang untuk yang swing lebih gede, nah kalau cuannya mantap yang dari swing. Ya, jadi itu kombinasi kok, karena enggak bisa kuncinya ya tadi intinya 3S kan, 3S itu. Sabar. Terus gini, cuan, kotos. Nyambung ya Pak ya. 3S, cuan, kotos. Oke, siap. Ini ada yang komen tuh Pak dari Gung Cewa, ini juga penonton setianya JOC ini Kak Gung Cewa, saya sering lihat namanya. Sering anomali Pak, big money masuk besoknya harga turun, big money keluar besoknya malah naik. Oke, memang tergantung Anda lihat analisa big money itu seperti apa ya. Kalau mungkin ada beberapa di sekuritas sebelah itu big money-nya hanya pakai top 5, top 10
dari broker summary ya. Padahal itu sangat mudah dimanipulasi. Nah, yang saya buat beda. Jadi dan kalau big money masuk harganya turun ya kesempatan toh. Betul nggak? Anda diajaki ngumpulin bareng mereka, tinggal 3S tadi sabar. Nanti big money itu tidak mungkin cuma untung seperti retail hanya cari 2-3%. Di mana untungnya? Nah, itulah bonus strategi. Oh, yang ini aku mau swing, jadi ya kumpulin pelan-pelan sabar gitu. Oke. Jadi memang hari ini saya belajar banyak. Pak Robin ngomongnya, sorry sih, tadi ada kendala teknis sinyalnya. Tadi saya belajar banyak, Pak Robin ngomongnya, kalau harga lagi turun, jangan dilihat sebagai ancaman, tapi malah itu kesempatan ya Pak ya. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dengan benar. Kalau Anda swing kan sebenarnya beli buy on weakness ya, buy on weakness. Nah, itu strategi juga. Nah, kalau sekarang baru marketnya bagus, Anda buy on weakness, salah. Ya, ini saatnya ngebreak Anda nunggu di bawah saham-saham yang jelek ya, akhirnya Pak IHSG naik ya kita coba nongkrong di bawah ya kan? Jadi padahal waktunya panen nih. Nah, jadi ketika turun saham sideways, nah itu paling enak, saham sideways itu buy on weakness itu paling enak karena kita tinggal nunggu aja entah. Ketika sahamnya baru biris ya kita copet. Kayaknya gampang diomong ya, tapi sulit dilakukan. Karena saya ngomongnya gampang karena I'll do it gitu loh, I'll do it every day, sehingga ya itulah. Jadi orang sering ngomong ya, itu kan gampang diomong. Saya melakukan tiap hari. Saya lakukan I'll do it every day. Nah, teman-teman yang JUC Solo pasti tahu apa yang saya omongkan saya lakukan. Yo beli, yo jual cut loss, yo beli lagi gitu. Jadi ya, ini untuk ini, nanti kan ke sini. Kayak Pani saya sudah ngomong bahwa akan ke sini. Kan that's it. Hari ini 6.000. Jadi ya, itu kalau kita benar itu kebetulan ya, atau kalau benar terus itu namanya skill. Sering benar itu namanya skill. Kalau benar terus selalu enggak mungkin. Ya berarti ini Pak, apa namanya, bisa karena terbiasa ya kalau orang bilang itu biasanya. Ya, semua keahlian, semua skill butuh latihan, butuh disiplin. Nah, itu. Jangan cuma mikir enaknya ya. Sufferingnya itu harus dilalui sih. Berarti datang ke market, mindset kita nggak boleh cuma ready cuan, tapi juga ready buat diajari ya Pak ya. Maksudnya ready untuk, oh ya kalau ada kemungkinan rugi dan lain-lain sebagainya. Itu kan yang sebenarnya dasar tapi sering nggak terima kayak gitu kan. Ya. Gitu. Dan saya ketika waktu itu saya juga sama sih nggak terima ya. Saya lulusan UGM, buat bisnis apa aja sukses. Kok di saham nggak bisa, ya toh? Terus gimana Pak? Justru ketika Anda merasa pintar Anda nggak akan bisa. Itu si yang menemukan yang menemukan lampu itu siapa? Thomas Alva Edison. Kurang pintar apa? Kurang sabar apa? Ya kan? Itu nggak bisa loh di market. Karena merasa dirinya pintar. Coba dibaca di googling. Jadi harus memposisikan diri sebagai apa Pak? Soalnya kan kita nggak mungkin ya juga minder, nanti malah nggak masuk nih gitu. Sebenarnya di market tuh satu ya tetap butuh PD. Kalau tanpa PD semua nggak akan, karena kita nggak yakin nggak akan sukses ya ngapain gitu ya. Yang kedua harus mau jujur itu tadi, jujur bahwa Anda salah, Anda membuat terbawa emosi ya. Market tuh didesain ya. Sebenarnya apa yang saya omongkan ada di buku saya. Jadi market tuh didesain tuh kebalikan dari desain manusia. Jadi kita itu kayak tahan menderita, ya nggak tahan cuan itu kita. Anda jangan ngikuti itu. Ini kapitalisme gitu ya. Jadi teman-teman harus
memang harus apa ya, berubah mindset, itu harus dirubah. Jadi teman-teman harus ya itu, karena memang proses menaklukkan diri sendiri berapa lama, orang sering nanya, it depends on you. Ada yang cepat, ada yang lama. Ketika Anda sudah, ya aku mau dibentuk, ya oke aku mau belajar disiplin, nulis diary, nulis log terus tiap hari, ya. Ketika rugi-rugi males nulis log, betul nggak? Kalau cuan mah seneng ya, betul biasanya seperti itu. ngitungi presentase terus ini. Ya, makanya kalau di JOC saya dan teman-teman di JOC Solo paling jarang pamer, karena saya ngomong udah kita stay low aja. Walaupun untuk marketing sebenarnya bener ya, tapi saya sih stay low aja. Ya, supaya mindsetnya nggak ke bawah. Kalau cari cuan banyak ndak jumawa. Market itu ndak ada yang pasti. Yang pasti di market adalah ketidakpastian itu sendiri. Luar biasa, banyak quote kata-kata mutiara hari ini. Ya Pak, siap. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nih, maksudnya belajar dari Pak Robin lebih lagi, Pak Robin itu selain ada kelas, juga bakal live trading setiap hari Selasa ya Pak ya, Selasa pagi ya. Pak Robin bakal live trading setiap hari Selasa pagi di JOC secara online. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin aja terus story-nya dan juga masuk ikut ke kelas live trading-nya Pak Robin. Selain itu, buat teman-teman panggilan untuk buat teman-teman yang di Surabaya, Pak Robin akan ada kelas tanggal 7 September, hanya 30 kursi saja untuk trading anti boncos. Nah, jadi versi yang lebih daging dari hari ini ya Pak ya. Banyak tips-tips strategi gitu ya Pak. Ya, itu sebenarnya bisa menjadi life changing training sih, kalau teman-teman mau ngosongkan dulu. Biasanya sih sudah rusak atau jadi harus dikosongin, belajar lagi. Iya, betul. Terima kasih Pak Robin. Kalau gitu, sebelum kita akhiri Pak, apa saran terakhir untuk orang yang mau coba trading for living untuk jadi penghasilan utama? Oke, sebenarnya ya itu harus Anda putuskan bahwa ini no turning back ya, tidak ada plan B ya, benar-benar harus memang sungguh-sungguh. Saya sering ngomong how bad you want it to be, trading for a living ya. Terus ya start small, saya tidak ngomong harus gede ya, start small, make big ya, jadi akhirnya gede ya. Jadi trik supaya nanti kita siap ya harus dua hal itu, dan enggak harus gede dulu modalnya. Tapi yang penting adalah tadi saya ngomong bahwa teman-teman harus masuknya benar-benar. Ada yang cuma masuk 1 lot, 2 lot ya, Anda pasti ya udah cut loss, akhirnya it's nothing. Masuk itu harus membuat kita bergetar, tapi jangan sampai deg-degan gitu ya, dugem tadi loh, duduk gemetar. Nah itu kebesaran. Pelan-pelan ya. Saya bagaimana Anda bayangkan turun 1 tik itu 20 juta, itu kira-kira main berapa? Itu. Tapi ketika nanti sampai di tahap begitu, teman-teman nanti akan sampai di sana. Jadi enjoy the journey, tetap pesannya 3S, sabar supaya cuan kotos. Supaya cuan kotos. Siap. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, ini banyak yang baru masuk juga. Kalau misalnya ketinggalan, ceritanya Pak Robin, Trading for Living di 2024, apakah mungkin bisa nanti nonton lagi kembali, karena saya akan post, jadi bisa dilihat, tonton kembali, seperti itu. Nah, saya konklusikan ya Pak, ya, yang kita dapat hari ini. 1, kalau mau trading, fondasinya harus benar dulu nih. Selalu punya trading plan dan money management yang bagus. Jadi ketika ada cut loss, nggak langsung boncos gitu. Kedua, harus jujur pada diri sendiri, mau belajar. Kalau salah ya salah, bener ya bener. Tapi yang penting tidak menyerah, karena ya kita harus belajar enjoy the market ya Pak. Lalu yang ketiga, trade what we see. Kita harus trading bukan dari apa yang kita rasa, feelingologi, tapi dari apa yang kita lihat.
Dan yang terakhir, ikoniknya malam hari ini 3S. Sabar, sabar, sabar. Siap, 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 siap. Nah, ini untuk Pak Robin, eh, mungkin apakah pertanyaannya, yakin nih Pak, mau saya yang pilih? Ya, kamu yang pilih nanti kasih alamat ke saya ya, di suruh DM alamatnya, nanti saya kirim sama stikernya, loh enak kan? Waduh, dapat nih. Oke, 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 oke. Mau langsung di sini aja atau nanti saya post di story, Pak? Soalnya banyak banget ini Ya, pertanyaan hari ini post pada di aktif. story ya boleh. Oke, oke, oke. Kalau gitu, sekali lagi buat teman-teman yang sudah bertanya malam hari ini, terima kasih. Saya Sanin Iona dan juga Pak Robin dari CUC Solo mengucapkan terima kasih. Ditunggu pengumuman untuk giveaway-nya, nanti kita umumkan di story. Terima kasih Pak Robin. Terima kasih teman-teman sekalian.